Ya, adik-adik semua, jadi kita ulangi sapaannya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam sejahtera buat warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Siang ini atau pagi ini menjelang siang, ya, untuk pertemuan pertama ini topik kita dalam hal mata kuliah kepedulian lingkungan dan pencegahan polusi. Ini adalah materi untuk tatap muka pertama, yang mana topiknya itu adalah pengertian pencemaran laut, dampak dan ancaman bagi ekosistem dan pelayaran. Ya, jadi ini yang akan kita jelaskan, kita diskusikan sehingga adik-adik ini bisa memahami dengan betul apa sih pengertian pencemaran laut, dampak dan ancaman bagi ekosistem dan pelayaran. Ya. Baik, sebelum kita menjelaskan materinya, maka kita ingin melihat dulu apa sih tujuan pembelajaran untuk mata kuliah materi tatap muka pertama ini. Jadi di akhir materi ini, di akhir materi untuk tatap muka 1 ini, diharapkan adik-adik ada 4 hal yang mampu Anda pahami, mampu Anda ketahui secara detail ya. Yang pertama adalah memahami tentang definisi pencemaran laut menurut Konvensi Internasional ya. Jadi adik-adik ini harus paham apa sih definisinya pencemaran laut. Menurut siapa? Menurut International Convention MARPOL 73/78. Nah, itu yang apa yang harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah mampu mengidentifikasi berbagai jenis dan sumber pencemaran laut. Ya. Jadi kompetensi yang diharapkan atau apa yang diharapkan ingin dipahami dengan betul di akhir pembelajaran ini adalah mampu mengidentifikasi berbagai jenis dan sumber pencemaran laut. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis dampak pencemaran laut terhadap ekosistem di sini ya ekosistem laut ya, juga terhadap kesehatan manusia. Kenapa terhadap kesehatan manusia? Ya, karena laut yang tercemar, maka biota di bawah lautnya juga akan ikut tercemar. Sehingga biota-biota laut itu yang bisa dikonsumsi oleh manusia, apabila nanti ditangkap dan dikonsumsi, ya itu bisa berdampak terhadap kesehatan manusia. Dan tentunya juga bisa berdampak terhadap kelancaran operasi pelayaran. Dan yang terakhir adalah memiliki atau bisa menunjukkan kesadaran dari para peserta didik terkait pentingnya pencegahan polusi di lingkungan maritim. Ya, jadi ini yang kita harapkan ingin para taruna bisa capai di akhir pembelajaran ini. Ya, ada 4 poin hal-hal utama yang Anda harus pahami di dalam menyelesaikan materi pertemuan pertama ini. Saya kira itu, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita memasuki tujuan yang pertama, yaitu memahami definisi pencemaran laut menurut Konvensi Internasional. Nah, mungkin adik-adik ada yang bisa memberikan penjelasan apa sih definisi atau apa sih pengertian dari pencemaran laut ini berdasarkan Konvensi Internasional. Silakan kalau ada yang bisa menjawab. Oke? Ada yang bisa? Pengertian atau definisi
pencemaran laut sesuai dengan International Convention. Silakan. Enggak ada? Atau belum ada? Belum tahu? Ya Pak, Oke, Maulana silakan. pencemaran laut itu yang mengubah warna, bau, dan juga rasa Pak. Hmm. Ada yang bisa lebih detail lagi? Apa sih definisi atau pengertian pencemaran laut? Siap, mohon izin Pak. Oke, silakan Ayu. Izin Pak, yang menurut saya itu pencemaran laut menurut konvensi internasional yang pertama itu yaitu kegiatan tumpahan minyak Hmm. ataupun pembuangan limbah Hmm. dan kebocoran bahan kimia dari kegiatan industri di atas kapal. Hmm. Yang berdampak yaitu kerusakan ekosistem laut, ancaman bagi ekosistem di laut dan terganggu ekonomi maritim Hmm. dan berdampak bagi bahaya bagi manusia. Siap, mohon izin Pak. Ya, jadi itu pengertiannya. Jadi bisa diulangi lagi lebih detail apa pengertian atau definisi pencemaran laut. Silakan, ayo. Dipersingkat saja. Atau ada yang bisa lebih detail lagi? Enggak ada. Saya mohon izin Pak. Oke, silakan Muhammad Wahyudi. Siap. Ya. Pencemaran laut secara internasional adalah masuknya zat atau energi ke laut oleh aktivitas manusia Pak, yang Hmm. berpotensi membahayakan kehidupan laut dan kesehatan manusia Pak. Izin Pak. Oke, ini sudah mendekati yang benar ya. Muhammad Wahyudi. Ya. Ada yang bisa Siap Pak. dijelaskan lebih lengkap lagi? Ya. Jadi mata kuliah ini kepedulian lingkungan dan pencegahan pencemaran ini adalah mata kuliah di mana peserta didik itu harus proaktif, ya, harus proaktif. Kenapa demikian? Karena materi kita ini khususnya yang saya ajarkan, ya, ini adalah materi yang pada dasarnya adik-adik ini sudah melampaui atau sudah memiliki pengalaman ya selama melaksanakan praktek. Ya. Jadi harapan kita pengertian atau definisi dari pencemaran laut itu seharusnya sudah paham. Ya. Tetapi kalau belum paham, ayo mari kita lihat ya apa sih definisi pencemaran laut sesuai dengan konvensi. Ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ya. Apa sih itu definisi atau pencemaran laut itu? Pengertiannya. Jadi pencemaran laut itu adalah introduksi langsung ataupun tidak langsung oleh manusia ke dalam lingkungan laut. Ya, lingkungan laut itu termasuk dikategorikan juga masuk lingkungan laut adalah muara sungai. Ya, jadi adanya introduksi atau memasukkan sesuatu, ya introduksi itu memasukkan atau mengenalkan ya. Nah, tapi di sini introduksi itu lebih kepada istilah memasukkan atau membuang sesuatu baik secara langsung, baik secara sengaja, secara tidak langsung ataupun secara tidak sengaja ke dalam lingkungan laut. Ya. Jadi sesuatu yang dibuang, ya, membuang sesuatu. Siapa yang membuang? Ya manusia tentunya. Ya, karena tidak mungkin binatang yang akan membuang barang-barang yang dapat mengakibatkan pencemaran. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa pencemaran laut itu adalah
memasukkan sesuatu baik secara sengaja, secara langsung maupun secara tidak sengaja atau secara tidak langsung ke dalam lingkungan laut oleh manusia. Ya. Yang mana akibat memasukkan sesuatu itu akan berdampak terhadap efek negatif atau efek yang berbahaya. Ya. Ya, misalnya saja, apa dampak efek negatifnya? Terjadinya kerusakan sumber daya hayati laut. Ya, termasuk juga kehidupan laut. Ya, kenapa dia rusak? Karena kita memasukkan sesuatu yang mengganggu sumber daya hayati. Nah, sumber daya hayati itu bisa apa? Bisa ikan, ya, bisa tumbuh-tumbuhan. Ya. Ya. Jadi apabila sesuatu yang dimasukkan ke dalam laut itu mengakibatkan efek negatif atau berbahaya, ya, maka itu kita sebut pencemaran laut. Ya, tetapi bukan hanya efek bahayanya terhadap daya hayati saja atau sumber daya hayati saja atau kehidupan laut saja, tetapi juga akan membawa efek negatif terhadap kesehatan manusia. Kenapa ada efek negatifnya terhadap kesehatan manusia? Ya, karena tadi pencemaran tadi sudah berdampak terhadap daya hayati, sumber daya hayati, ikan-ikannya tercemar. Nah, kemudian ikan tadi dimakan oleh manusia. Sehingga karena ikan yang tercemar itulah yang berdampak terhadap gangguan kesehatan manusia kalau dia makan ikan yang tercemar. Ya. Apalagi dampak negatif atau efek negatif yang diakibatkan oleh pencemaran tadi? Adanya gangguan terhadap kegiatan laut yang syah. Ya. Apa-apa saja kegiatan laut yang syah? Banyak. Kalau Anda jalan-jalan ke Pulau Seribu di luarnya kota Jakarta, nah, laut menuju Pulau Seribu itu sekian ratus hektar itu sudah ditempati untuk beternak kerang hijau. Ya, jadi ada peternakan kerang hijau di sana. Nah, sehingga kalau lautnya di situ terganggu, ada bahan pencemar yang masuk, maka akan mengganggu kegiatan laut yang syah. Kegiatan apa tadi? Adanya pembibitan kerang, adanya penanaman atau pemeliharaan kerang laut di sana. Ya, termasuk apabila wilayah yang tercemar itu merupakan zonasi tangkap ikan atau daerah di mana para nelayan untuk menangkap ikan. Ya, termasuk tentunya area-area yang tercemar tadi sudah pasti akan mengganggu aktivitas pelayaran. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga bahwa memasukkan sesuatu yang akan mengganggu lingkungan laut itu atau yang berbahaya, mempunyai efek negatif terhadap lingkungan laut itu, yaitu adalah berubahnya, menurunnya kualitas air laut, ya, yang mana air laut itu banyak fungsinya. Fungsinya apa? Adik-adik di kapal, air laut digunakan sebagai media pendingin. Ya, laut itu juga di daerah pesisir itu digunakan sebagai apa? Daerah wisata. Ya, ada wisata menggunakan perahu, ada wisata menggunakan alat-alat pelampung dan seterusnya. Nah, udah pasti daerah-daerah wisata itu akan terganggu, ya, kualitas air lautnya akan menurun
karena adanya pencemaran di sana atau adanya kemasukan bahan-bahan yang bisa mengakibatkan efek negatif terhadap laut tadi. Ya. Jadi itulah kalau kita berbicara pencemaran, ya seperti itu. Akan tetapi adik-adik tidak harus letterlate seperti apa yang saya tayangkan di sini. Anda buat dengan bahasanya sendiri, apa sih definisi sebenarnya pencemaran laut itu. Ya, sampai di sini sudah paham kira-kira? Adik-adik semuanya? Ya, Pak. Oke. Kalau sudah paham, sekarang kita tes, kita uji coba. Ya. Oke, siapa yang bisa mendefinisikan dengan bahasanya sendiri apa itu pengertian daripada pencemaran laut? Silakan. Silakan. Rangga Syah. Siapa? Silakan Rangga. Menurut saya definisi pencemaran laut itu masuknya suatu zat atau bahan yang dapat mempengaruhi lingkungan laut atau menurunkan kualitas air dan mengganggu aktivitas manusia di laut. Oke, bagus. Sudah bisa memahami ya. Nah, tapi kalau semakin diperluas, silakan kalau mau semakin diperluas. Silakan, Rangga Syah. Atau ada yang lain yang bisa menambahkan? Siap saya, Pak. Oke. Ayub, jangan kau Ayub, kau kan sudah dari tadi. Yang belum? Yang belum lah. Nah, siapa yang belum? Wahyu. Siap. Wahyu, silakan Wahyu. Siapa? Silakan. Siap, mohon izin, Pak. Ya. Definisi pencemaran lingkungan laut yaitu masuknya zat baik secara langsung ataupun tidak langsung akibat aktivitas manusia yang mengakibatkan atau berpotensi dampak merugikan. Contohnya, Pak, seperti rusaknya sumber daya hayati, bahaya bagi kesehatan manusia, serta terhambatnya kegiatan di laut, Pak. Oke. Contohnya seperti perikanan. Oh, mantap, sudah semakin sempurna ya. Oke. Siap, terima kasih, Pak. Oke, siapa yang masih mau memberikan penjelasan? Silakan. Silakan. Aquinaldo. Aquinaldo, silakan. Halo. Aquinaldo. Lagi jelek jaringannya, Pak. Siapa? Oh, sudah bisa. Nah, silakan. siapa? Definisi pencemaran laut, Pak. Pencemaran laut adalah masuknya zat atau benda atau energi ke laut akibat aktivitasnya manusia, Pak. Siapa? Terus bisa dijelaskan secara lebih detail lagi? Kalau hanya sekedar masuk saja, apakah sudah dianggap mencemari? Siap, belum, Pak. Berarti kan belum lengkap itu penjelasanmu. Coba dilengkapi. Aquinaldo. Pasti kau tidur tadi itu. Ya kan? Siap. Oke, yang lebih lengkap siapa? Siap saya, Pak. Ayub, Oke. Pak. Siapa?
Ayub, Pak. Ayub tadi kamu sudah. Yang belum lah. Yang belum. Siapa? Saya Pak izin Pak, Arif Munandar Pak. Siapa? Arif Munandar Pak. Oke, Arif Munandar silakan. Jadi definisinya itu Pak, masuknya zat benda atau energi ke dalam laut yang berasal dari aktivitas manusia maupun alam Pak. Nah, sehingga kualitas laut menurun, ekosistemnya terganggu, dan manfaat laut bagi kehidupan berkurang. Nah, laut ini Pak yang tercemar tidak hanya menjadi kotor atau berbau, tetapi juga kehilangan fungsinya sebagai sumber kehidupan atau transportasi, makanan, serta penunjang ekonomi manusia Pak. Mohon izin Pak. Mantap. Arif Munandar lebih lengkap lagi. Tepuk tangan buat Arif Munandar. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke lanjutannya ya. Masuk ke jenis-jenis pencemaran ya. Oke, kita share lagi. Ya, kalau tadi definisinya Anda sudah paham, sekarang jenis-jenis pencemarannya. Jadi jenis-jenis sumber pencemaran kalau kita kelompokkan itu ada 3 kelompok besar ya. Yang pertama itu pencemaran yang disebabkan oleh operasi kapal. Ya. Anda biang keroknya. Andalah kalian semua ini sebagai biang keroknya. Ya. Kenapa? Ya, Anda nanti yang akan bekerja di atas kapal. Ya. Kapal itu merupakan salah satu sumber pencemaran yang paling besar. Ya. Jadi operasi kapal itu merupakan sumber pencemaran laut yang paling besar. Ya. Kemudian yang kedua, sumber pencemaran lagi selain operasi kapal adalah pencemaran yang bersumber dari darat. Ya. Atau kita kenal dengan land-based pollution. Ya. Dan yang ketiga adalah pencemaran dari aktivitas lepas pantai. Apa itu aktivitas lepas pantai? Adalah eksplorasi dan eksploitasi minyak. Ya, pengeboran ya. Nah, kalau di kelas B tadi itu ada yang bekerja di kapal rig. Ya, jadi mereka bisa paham itu. Kira-kira apa potensi-potensi yang bisa mengakibatkan pencemaran karena eksplorasi dan eksploitasi minyak. Ya, nah, itu bisa karena adanya kebocoran-kebocoran pipa-pipa yang berhubungan dengan hasil pengeboran ya, itu ataupun tumpahan-tumpahan yang terjadi pada saat kegiatan eksplorasi. Ya. Sementara untuk kegiatan operasional kapal, ya berbagai faktor penyebab terjadinya pencemaran laut akibat daripada operasional kapal itu antara lain ya pada saat kegiatan bunker. Ya, makanya di kapal itu kalau Anda bunker itu ada SOP-nya, ada prosedurnya. Bagaimana melaksanakan bunker supaya tidak terjadi tumpahan minyak ke laut. Ya. Ada nggak SOP-nya kalian pada saat bunker di kapal? Halo? Ada Pak. Ada semua kan? Nah, Ada Pak. Ada Pak, ada Pak. prosedur itu harus ditaati supaya selama bunker tidak terjadi tumpahan minyak ke laut. Ya, selain bunker apalagi yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran dari kapal? Adanya kecelakaan. Apa itu kecelakaannya? Misalnya kapalnya tabrakan, ada tangki yang bocor, atau kapalnya kandas, ada tangki yang bocor. Ya, itu bisa mengakibatkan. Ya, Anda bisa searching, googling di internet, ya, sumber-sumber pencemaran yang diakibatkan dari kapal, apa saja, berupa apa saja. Ya, oke. Kemudian selain itu apa? Pembersihan tangki, ya, tank cleaning. Ya, di kapal tanker itu biasanya tangki habis dibersihkan, kalau dia tidak dikelola dengan baik hasil pembersihannya itu,
maka itu juga bisa mengakibatkan terjadinya pencemaran laut. Ya. Ataupun tangki-tangki bahan bakar yang habis dibersihkan, hasil pembersihannya itu tidak dikelola sesuai dengan prosedur, ya, maka dia bisa berdampak terhadap pencemaran. Selain itu apa lagi? Pembuangan air balas, ya. Kalau zaman dulu, sekarang sudah ada ketentuan yang mengatur tentang ballast water management, ya. Di negara-negara maju itu tidak boleh lagi kita sembarang melakukan pembuangan air balas, ya. Ya, jadi misalnya kapal tanker dari Jepang mau ke Arab Saudi ngambil minyak, ya, dia tidak boleh lagi sembarang membuang air balas di Timur Tengah sana. Kenapa demikian? Karena ternyata air balas yang ada di kapal itu bisa berdampak terhadap adanya yang kita kenal dengan spesies asing yang invasif, ya. Jadi ada spesies-spesiesnya itu yang berupa plankton yang sifatnya invasif. Invasif apa maksudnya? Invasi itu bisa menginvasi, ya. Jadi plankton dari Jepang itu kalau dibuang di Timur Tengah itu bisa memakan plankton Timur Tengah. Jadi planktonnya lebih ganas. Ya, makanya tidak boleh lagi sembarang membuang air balas, ya. Nah, karena air balas itu merupakan juga sumber pencemaran, ya. Nah, pencemarannya kenapa? Karena dia mengganggu lingkungan laut, ya. Nah, tadi memasukkan sesuatu. Apa sesuatunya itu? Air balas, ya. Kemudian apalagi sumber pencemarannya atau bahan-bahan pencemarannya? Berupa pembuangan sampah-sampah, terutama sampah-sampah plastik, ya. Anda kalau order makanan naik di kapal ada bungkusannya plastik. Order air minum kemasannya botol plastik, ya. Dan plastik itu yang naik di kapal harus dikelola. Maka di kapal ada namanya garbage management, ya. Manajemen pengelolaan garbage, ya. Nah, jadi tidak boleh dibuang sembarangan, ya, sampah-sampah tadi. Harus jelas sampah apa yang boleh dibuang ke laut dan sampah apa yang tidak boleh dibuang ke laut, ya. Pertanyaannya, bolehkah sampah plastik dikelola di insinerator atau tidak? Halo? Ya Pak, tergantung jenis insinerator ya Pak. Iya, maksud saya boleh nggak sampah plastik dibakar di insinerator? Kebanyakan tidak boleh Pak. Karena kenapa tidak boleh? Karena sampah plastik itu adalah merupakan bahan yang recycle, ya. Jadi dia sampah plastik itu tidak boleh dibakar di insinerator, lebih-lebih tidak boleh dibuang langsung ke laut, ya. Harus dikirim ke darat, ya. Apalagi yang sumber pencemaran yang berasal dari kapal, pembuangan air got. Air got apa? Air got kamar mesin. Ya, air got kamar mesin. Ya, kenapa? Karena air got kamar mesin itu adalah merupakan air yang sudah terkontaminasi. Bagaimana caranya supaya air got itu bisa dibuang ke laut? Halo? OWS Pak. Dimasukkan diolah melalui OWS, ya. Kemudian airnya yang bersih tadi yang memenuhi ketentuan, berapa ketentuannya untuk bisa dikatakan bebas pencemaran? Di bawah 15 ppm Pak. Kandungan minyaknya di bawah 15 ppm, ya. Adik-adik yang sudah mengoperasikan OWS pasti tahu lah, ya. Jadi Anda sudah tahu sekarang kelompok pencemaran yang disebabkan oleh operasi kapal, ya. Itu. Kemudian yang kedua, pencemaran yang bersumber dari darat, ya. Baik itu daratnya di pelabuhan, ya,
daratnya itu udah ada industri-industri yang di sekitar pelabuhan, atau kalau di Eropa itu banyak industri di sekitar sungai. Ya, baik itu industri logam, industri pupuk, industri pestisida, itu semuanya adalah menghasilkan limbah. Nah, oleh sebab itu limbah-limbah tadi itu tidak boleh juga dibuang langsung ke laut. Akan tetapi limbah-limbah tadi airnya harus diolah dulu, dikelola sehingga airnya bebas dari bahan-bahan pencemar. Ya. Selain itu dari mana lagi sumber-sumber pencemaran dari darat? Dari limbah domestik, ya, sampah-sampah rumah tangga. Di Indonesia itu banyak rumah-rumah yang berada di pinggir sungai. Ya, rumah-rumah itu sembarang dia buang sampah, sampahnya tidak dikelola, sehingga pada saat air hujan atau ditiup angin, maka limbahnya, sampahnya itu masuk di sungai. Di sungai itu mengalir di bawah ke laut. Ya, nah itu. Nah, jadi di daerah-daerah pemukiman yang berada di pinggir-pinggir pantai ataupun di pinggir sungai itu adalah merupakan sumber pencemaran. Nah, maka masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar sungai itu, ya, di sekitar pantai itu harus diedukasi supaya mereka bisa mengelola limbahnya, tidak menjadi sumber pencemaran laut. Ya, ya. Apalagi ya sampah-sampah lain, terutama sampah plastik, ya, yang khususnya ini misalnya tersebar di mana-mana di wilayah pelabuhan, kemudian terjadi hujan derasnya atau angin kencang, maka dia mengalir dibawa oleh air sungai menuju laut. Ya, ini juga makanya masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah-wilayah pesisir, di wilayah pantai, di wilayah pelabuhan, atau di wilayah pinggiran sungai harus diedukasi, ya, supaya sampah-sampah plastiknya itu dikelola dengan baik, atau sampah-sampah yang bisa mengakibatkan pencemaran dikelola dengan baik sehingga tidak berdampak sebagai bahan pencemaran yang akan mengalir ke laut. Ya. Jadi ketiga kelompok sumber pencemaran inilah yang merupakan jenis-jenis pencemaran laut. Ya, sampai di sini bisa dipahami kira-kira, adik-adik semuanya? Halo? Siap, bisa Pak. Bisa ya? Ya, Sekarang Pak. kita tes kembali. Coba sebutkan jenis-jenis sumber pencemaran laut. Siapa yang belum menjawab dari tadi? Silakan. Angkat tangan. Ini baru 11 orang ya, kalian 22 orang. Masih ada sisa 11 orang lagi. Silakan yang belum menjawab. Ya. Kemal, silakan Kemal. Oh, sudah. Siap, saya, Pak. Salman. Siapa? Saya Pak. Oke, silakan. Saya, Pak. Saya juga, Pak. Oke, Salman dulu. Silakan Salman. Jenis-jenis sumber pencemaran laut. Silakan. Ya Pak, izin Pak. Nah. Silakan. Ada 3 Pak. Yang pertama Oke. itu dari operasi kapal. Ya. Contohnya kayak air Bill Gates, air balas, terus sampah-sampah yang ada di kapal, yang dari kru. Yang kedua itu dari apa, Pak? Dari darat Pak, dari pemukiman, terus dari sungai-sungai yang mengalir Pak ke laut. Terus yang ketiga itu dari lepas pantai seperti rig Pak. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan lebih rinci lagi? Lebih detail lagi? Silakan, siapa? Siap, saya Pak. Oke, Muhammad Rapli, silakan. Siap, Muhammad Rafli Saputra Pak. Izin Pak, pencemaran oleh kapal operasional, tumpahan minyak dari bunkering, kecelakaan, atau pembersihan tangki Pak. Izin Pak, air balas, introduksi spesies asing invasif,
Sampah plastik dan sampah lainnya dibuang ke laut. Air bilga, air yang terkontaminasi oli dan minyak dari ruang mesin. Ya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, pencemaran oleh darat, land-based pollution. Limbah industri pertanian, logam berat, pupuk, pestisida yang terbawa sungai, Pak. Limbah domestik, sampah dan air limbah dari pemukiman, Pak. Sampah plastik, sungai sebagai pembawa utama sampah plastik. Yang ketiga, Pak, pencemaran dari aktivitas lepas pantai, Pak. Contohnya seperti tumpahan minyak dari rig, eksplorasi dan eksploitasi minyak, Pak. Izin, Pak. Oke, mantap. Saya kira sudah paham semua ya. Oke? Nah, Ya, Pak. sekarang kita masuk ke dampak yang diakibatkan oleh pencemaran laut. Ya. Kalau kita berbicara dampak itu berbicara positif atau yang negatif? Positif, Pak. Negatif. Pak, negatif. Nah, kalau kita berbicara dampak tentunya berbicara hal-hal yang negatif ya. Nah, jadi apa dampak pencemaran laut? Ya, terutama terhadap ekosistem, kemudian terhadap kesehatan, terhadap sistem ekonomi, dan juga terhadap operasi kapal itu sendiri. Ya, jadi pertama kita lihat dulu apa dampak pencemaran laut terhadap ekosistem. Ya, ekosistem di sini adalah yang berkaitan dengan kehidupan di laut. Ya, yang berkaitan dengan sumber-sumber hayati, berkaitan dengan biota-biota. Ya, ya, biota itu adalah hewan-hewan yang ada di bawah laut. Ada juga hewan-hewan yang ada di atas permukaan laut. Ya, nah, termasuk juga adalah bagaimana dampak pencemaran laut itu terhadap terumbu karang. Ya, jadi pencemaran laut itu bisa berdampak mengakibatkan adanya yang kita sebut dengan pemutihan. Ya, jadi karang itu akan berubah ya menjadi putih sehingga dia mati. Ya, nah, mati sehingga ya kenapa dia mati? Ya karena adanya tadi gangguan dari pencemaran laut tadi. Ya. Kemudian terhadap biota laut ya, hewan-hewan di bawah laut ya, ada ikan, ada penyu, ada biota-biota lainnya ya. Apa? Ya, mungkin dia terjerat oleh sampah-sampah plastik ya, bahkan sampah-sampah plastik yang sifatnya sudah mikroplastik itu bisa termakan oleh ikan-ikan tadi. Sehingga nanti akan mengakibatkan biota laut itu bisa keracunan ya, sehingga kalau nanti dagingnya kita makan itu akan mengganggu kesehatan manusia ya. Nah, itu. Jadi kalau adik-adik lihat itu banyak sekarang orang-orang bule itu yang secara sukarela itu bagaimana dia mengejar biota-biota laut yang terdampak akibat pencemaran laut ya. Nah, itu bisa dilihat itu di berbagai tayangan-tayangan internet ataupun di film-film dokumenter ya. Bahkan terhadap burung-burung laut pun ya, banyak jenis burung laut yang kalau ada di atas kapal itu banyak sekali jenis-jenis burung laut itu yang terbang ke sana kemari mencari ikan ya. Nah, dan dia juga bisa terlilit ya kalau dia menyelam terjun ke laut menangkap ikan, dia bisa juga terlilit sampah ya. Bahkan kalau di lautnya itu tercemar minyak, maka bulu-bulunya daripada burung itu bisa tertutupi oleh minyak sehingga akan menghilangkan kemampuannya untuk bisa terbang kembali dan pada akhirnya dia bisa mati di laut ya. Nah, ini dampaknya terhadap ekosistem. Dan yang lebih parah lagi ada yang kita kenal dengan eutrofikasi ya. Eutrofikasi itu adalah ledakan alga, terjadinya pertumbuhan alga yang cukup signifikan ya.
Ya, kenapa terjadi pertumbuhan alga yang cukup signifikan? Ya, ini akibat adanya limbah-limbah minyak tadi, limbah nutrisi. Ya, jadi ternyata limbah-limbah minyak tadi itu mengandung bahan-bahan makanan daripada alga, sehingga alga itu tumbuh secara cepat, ya, istilahnya kalau di sini eutrofikasi, ya, ledakan alga, ya, sehingga membuat permukaan laut itu tertutup dengan sangat luas wilayahnya. Maka wilayah atau zonasi itu kita kenal dengan dead zone, ya. Kenapa disebut dead zone? Ya, karena permukaan lautnya tertutup, maka di sana wilayahnya itu akan kehilangan oksigen, ya, sehingga binatang-binatang yang ada di sana itu tidak bisa hidup, ya, karena tertutupi oleh alga yang cukup luas, ya. Nah, itu. Dan ini dampak pencemaran laut terhadap ekosistem. Ya, kemudian bagaimana pula dampaknya terhadap dengan kesehatan, ya? Seperti tadi kita jelaskan, biota laut yang sudah keracunan memakan berbagai jenis mikroplastik, ya, bahkan ada juga bahan-bahan yang terkontaminasi dengan logam, pestisida, ya, dan berbagai jenis materi. Ini kalau termakan oleh manusia, ikan-ikan tersebut, ya, ini juga akan mengganggu kesehatan manusia, ya. Dan dari aspek ekonominya, maka pencemaran laut ini juga akan menjadi sumber kerusakan, ya, terhadap industri perikanan, ya. Tadi saya contohkan di wilayah Pulau Seribu, di sana ada zonasi peternakan kerang hijau. Jadi kalau wilayah itu tercemari, maka industri kerang di sana akan mati, ya. Dan termasuk kalau di beberapa daerah itu sudah ada daerah-daerah yang dijadikan sebagai budidaya, baik budidaya ikan, budidaya kepiting, ataupun budidaya udang, ya, itu akan terganggu atau mengalami kerusakan, ya. Dan juga apabila wilayah-wilayah yang tercemar itu merupakan daerah wisata bahari, maka, ya, wilayah wisata baharinya juga ini akan terganggu karena menjadi kotor dengan adanya pencemaran tadi, dan bahkan tadi bisa merusak terumbu-terumbu karang. Ini khususnya wisata di bawah laut, ya, yang dipakai untuk melakukan diving, penyelaman, ya. Di Indonesia ini banyak sekali wilayah-wilayah spot-spot yang menjadi tempat wisata bawah laut, ya. Misalnya kalau di Sulawesi Utara ada Bunaken, ya. Kalau di Makassar itu di luar di daerah Samalona itu juga menjadi daerah-daerah wisata bawah laut, ya. Banyak yang menyelam di sana. Kalau itu terganggu karena adanya pencemaran, maka dia akan rusak, ya. Terumbu-terumbu karangnya akan rusak. Dan bahkan apabila terjadi pencemaran yang misalnya minyak hitam, ya, tentunya ini akan membutuhkan biaya yang sangat mahal dalam rangka melakukan pembersihannya. Ya, jadi itu berbagai dampak yang disebabkan akibat terjadinya pencemaran laut, ya. Nah, oleh sebab itu maka khusus buat adik-adik yang bekerja nantinya di dunia pelayaran, bekerja di atas kapal, di sini juga ada hal yang menjadi patut kita menjadi perhatian kita, yaitu seperti apa dampaknya pencemaran laut terhadap aktivitas dunia pelayaran, ya. Yang pertama adalah biaya operasional akan meningkat, ya. Kenapa biaya operasional meningkat? Karena, ya, di beberapa negara kalau kapal kita itu dicurigai sebagai sumber pencemaran, ya, maka kapal kita itu akan diawasi lebih ketat, ya. Sehingga akan banyak biaya-biaya yang berkaitan itu yang harus dikeluarkan. Dan yang lebih parah lagi, ini adalah ada risiko hukum, ya. Ada risiko hukum atau denda, ya.
Jadi kalau kapalnya Anda dicurigai sebagai penyebab terjadinya pencemaran, ya kapalnya bisa ditahan, ya kapalnya bisa didenda dengan nilai yang besar apabila terbukti bahwa memang Anda mengakibatkan pencemaran laut. Ya. Sekarang ini adik-adik perlu tahu OWS yang terpasang di kapal itu sudah dilengkapi dengan sistem rekaman otomatis. Ya, jadi di dalam memorinya itu tinggal di-download oleh Port Authority, dari sana bisa dilihat, oh apa aktivitasnya ya. Tanggal berapa, jam berapa, aktivitasnya apa saja, selama berapa lama. Jadi tidak bisa lagi kita bohong-bohong ya. Karena dia sudah direkam secara otomatis. Kalau kita operasikan OWS, kita operasikan insinerator ya, tidak bisa lagi ya. Nah, sehingga kita harus tetap berhati-hati di dalam bagaimana kita mencegah terhadap terjadinya pencemaran laut yang berakibat dari operasi kapal. Kenapa demikian? Apabila hal ini terjadi, ini akan merusak citra perusahaan ya. Lebih-lebih kepada adik-adik, nanti juga akan rusak citranya ya sebagai perwira di atas kapal. Kalau kapalnya misalnya Anda ada di kapal itu, kapalnya kena denda karena melakukan pencemaran laut, pembuangan minyak ilegal ya misalnya ya. Nah, ini akan menghilangkan kepercayaan ya, yang merusak citra baik kita. Dan satu hal lagi, ini juga yang tidak kalah pentingnya, bahwa terjadinya pencemaran itu ini bisa berdampak terhadap apa yang kita sebut dengan fouling ya, fouling. Tahu fouling? Fouling itu adalah teritip. Teritip yang nempel di lambung kapal ya. Jadi fouling itu juga sebagai bahan pencemaran ya. Jadi bahan pencemaran itu fouling, teritip. Nah, kalau zaman dulu fouling itu habis di kapal docking dibersihkan teritipnya itu dibuang ke laut. Ternyata berdasarkan hasil penelitian, teritip itu juga menjadi sumber pencemaran. Ya, bisa mematikan plankton-plankton. Ya. Oleh sebab itu, maka di beberapa negara itu sudah diterapkan bahwa banyaknya fouling atau teritip yang dibersihkan pada saat kapal docking itu akan menyebabkan juga biaya yang besar. Ya, nah, itu. Nah, oleh sebab itu, maka ini harus menjadi perhatian kita ya. Bagaimana kita menjaga supaya fouling yang nempel di kapal itu bisa dikurangi atau bisa direduce ya, tentunya dengan memanfaatkan pada saat docking anti fouling yang benar ya, anti fouling yang baik, cat anti fouling ya. Karena kadang-kala juga ada cat anti fouling itu yang kualitasnya tidak bagus. Nah, sehingga bisa menyebabkan fouling itu bisa hidup dengan subur, bisa semakin cepat tumbuh di lambung kapal. Dan ini mengakibatkan gangguan terhadap operasi kapal ya. Semakin banyak fouling nempel di lambung kapal, maka kapal itu akan boros bahan bakar ya. Boros bahan bakar, kapalnya bisa menjadi lambat ya. Oleh sebab itu ini menjadi suatu hal yang perlu kita perhatian. Jadi ini juga gangguan-gangguan dampak daripada pencemaran laut terhadap operasi kapal ya. Nah, oleh sebab itu maka sebagai kesimpulan kita di akhir sesi ini bahwa pencemaran laut adalah masalah global ya. Bukan saja masalah negara Indonesia, tapi pencemaran laut ini adalah merupakan masalah dunia, ya, masalah global yang sangat-sangat kompleks dan banyak sumber penyebabnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa industri pelayaran merupakan salah satu sumber sekaligus pihak yang terdampak. Ya. Jadi adik-adik itu dianggap sebagai pelaku ya, sumber penyebab terjadinya pencemaran di laut. Nah, oleh sebab itu
sekalipun kita dianggap sebagai sumber sekaligus pihak yang terdampak, tetapi adik-adik nanti pada saat kerja di kapal harus paham betul bagaimana mencegah sumber-sumber pencemaran yang berasal dari kapal, kemudian tahu bagaimana mengelola sumber-sumber tadi, sehingga pada akhirnya nanti kapal tidak lagi menjadi sumber pencemaran ya, yang bisa berdampak terhadap tercemarnya lautan kita. Nah, sehingga dengan demikian sebagai bagian akhir daripada kesimpulan kita bahwa adik-adik sebagai calon pelaut profesional ya harus paham betul ya masalah yang berkaitan dengan pencemaran ini dan paham langkah-langkah apa yang harus dilakukan karena kita harus menjadi bagian dari solusi terhadap pencemaran laut ini ya, terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan. Ya, jadi sekali lagi Anda adalah salah satu sumber ya, karena kapal Anda bekerja di kapal, tetapi juga Anda adalah bagian dari solusi ya. Saya kira itu kesimpulan kita pada pembahasan kita kali ini, dan di bagian akhir saya sampaikan bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai isi daripada Marpol 7378 yang terdiri dari 6 aneks ya. Ini adalah pokok bahasan berikutnya. Saya kira itu adik-adik, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Halo? Ya, belum. Oke, Ya, kalau belum ada, tidak Pak. ada pertanyaan ya saya minta ya ini saya share kembali. Ya, ini saya kasih tugas ya. Nah, tugasnya itu adalah membuat dengan kata-katanya sendiri, dengan kalimatnya sendiri di atas 5 halaman folio, dilengkapi dengan gambar-gambar, ya, dilengkapi dengan foto-foto ataupun layout yang cantik ya, dengan kata-katanya sendiri ditulis dalam Microsoft Word 5 halaman folio ya, yang berisi 1 definisi pencemaran, kemudian berbagai jenis sumber pencemaran, dampak pencemaran, dan yang terakhir adalah kesadaran tentang pentingnya pencegahan pencemaran laut ya. Jelas ini kira-kira ya semuanya? Halo? Siap, jelas, Pak. Oke. Nah, tugas ini di 5 halaman folio ini nanti dikumpulkan paling lambat besok malam jam 10 melalui Google Form ya, ketua kelas ya. Jadi semua diserahkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang kirim Google Form-nya ke saya. Link Google Form-nya. Oke, ketua kelas. Izin bertanya, Pak. Siapa nanti saya Oke, rekap, Pak. silakan bertanya. Di Google Form, Pak. Izin bertanya, Pak. Untuk yang tadi sudah ditugaskan awal, apakah itu mengerjakan juga ini, Pak? Ditugaskan awal itu di luar. Jadi kalau yang sudah ada tugas awalnya itu tidak lagi membuat ini, ya. Oke? Ada berapa orang tadi? 5 orang kalau nggak salah ya. Siapa? Ada 5 orang, Pak. Nah, yang 5 orang itu yang dikerjakan. Nah, selainnya itu mengerjakan ini tugas ini. Oke? Siapa? Jelas, Pak. Jelas kira-kira? Siap, jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya kira sampai sekian. Ya, mudah-mudahan adik-adik tetap sehat-sehat selalu ya. Kita bisa bertemu di pertemuan minggu depannya.
Mohon izin Pak, untuk tugasnya itu dikasih Google Drive saja atau Google Form Pak? Google Google Drive, Drive saja, Pak. masukkan di Google Drive ya. Nanti linknya kirim ke Oh saya. ya siap Pak. Oke? Siap Pak. Sebut nama, Siap Pak. ya. Nama masing-masing ya. Oke. Demikian ya.